Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mayat perempuan dengan kondisi terpotong setengah ditemukan di hutan desa Wlahar, Brebes. 12 pelaku tawuran maut di desa Suba, Batang akhirnya ditangkap. 6 diantaranya masih di bawah umur. Membakar semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, warga Banyumas gelar turnamen sepak bola api. Sesosok mayat perempuan dengan kondisi separuh badan terpotong ditemukan di hutan Duku Karangsari, Desa Wlahar, Brebes. Meski polisi sudah otopsi jasad korban, namun mereka belum memberikan keterangan penyebab kematiannya. Kasus penemuan mayat perempuan setengah badan terus diselidiki polisi. Pada Selasa malam, tim DVI Polda Jawa Tengah melakukan autopsi jasad Karni di RSUD Brebes. Autopsi yang dilakukan ahli forensik untuk mengungkap penyebab kematian Karni. Meski begitu, tim DVI Polda Jawa Tengah belum bersedia memberikan keterangan hasil autopsi. Untuk otopsi sudah kita lakukan, pemeriksaan luar juga sudah kita lakukan. Untuk hasil sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian. Nanti untuk hasil bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Kalau lukanya Pak, Bu, tadi yang dibawa? Nanti bisa ditanyakan ke pihak yang berwenang. Itu karena potongan apa? Dasarnya gimana? Untuk hasil sudah kami sampaikan ke penyidik. Tapi benar tajam Bu ya katanya? Untuk hasil nanti dengan Pak Kanit. Sebelumnya pada Senin malam, Karni ditemukan meninggal dunia dengan kondisi separuh badan terpotong mulai dari kepala hingga perut di Dukuh Karangsari, Desa Wlahar, Brebes. Sebelum meninggal dunia, Kartini seperti biasa mencari rumput sejak pagi hari. Adiknya ya, ya terus saya ke situ itu. Ya, jadi saya ke situ tahu-tahu warga udah banyak banget. Ya, Itu informasi dari pihak keluarga meninggalkan rumah sejak kapan? Pagi tadi. Mencari apa itu Pak? Mencari rumput. Mencari rumput. Untuk apa itu? Pada Selasa siang, petugas gabungan dari Resmob Polres Brebes dan tim Inafis Polda Jawa Tengah olah tempat kejadian perkara. Mereka menyisir lokasi di hutan Dukuh Karangsari tempat ditemukannya mayat Karni. Selain olah tempat kejadian, polisi juga mencari potongan tubuh korban yang hilang, namun sayangnya belum ditemukan. Ditemukan bahwa tubuh itu ditemukan antara kaki sampai pinggang sudah tidak ada di lokasi kejadian. Sampai saat ini sudah ditemukan belum? Sampai saat ini belum kita temukan, tapi kita berusaha tim untuk mencari sisa potongan tubuh yang ada dengan harapan semoga secepatnya bisa ditemukan semuanya. Untuk dugaan sementara itu akibat benda tajam atau? Sementara dalam proses penyelidikan, Polisi sedang mendalami bukti dan keterangan para saksi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Dua remaja ditangkap karena menyebabkan seorang remaja tewas di kota Semarang. Peristiwa itu berawal dari saling tantang, lalu dua pelaku melukai dua korban dengan sebilah celurit hingga terjatuh di jalan raya. Dua remaja ini ditangkap lantaran melukai hingga menyebabkan dua remaja lain hilang nyawa dalam tawuran antar remaja di kota Semarang. Pelaku yang masih berusia 16 dan 17 tahun ini melukai teman seusianya dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit panjang. Kedua pelaku mengaku ditantang kedua korban. Akhirnya mereka mengejar kedua korban hingga ke Jalan Wali Songo Ngalian. Terkena sabetan, motor yang dikendari korban oleng hingga menabrak pembatas jalan. Awalnya warga menduga korban adalah korban tabrak lari. Namun saat menemukan sejumlah luka sabetan, polisi akhirnya menyelidiki dan mengungkap jika keduanya adalah korban tawuran. Para pelaku pun dikejar dan ditangkap di wilayah Sekaran, Gunung Pati, Semarang. Saat itu mendapatkan informasi, kemudian perintah beliau Bapak Kasat Reskrim untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian tim opsional Jatangras yang dipimpin DAR Dewata melakukan pengejaran dan saat itu kurang lebih tidak sampai 3 jam pelaku berhasil diamankan oleh opsional Jatangras Polrestabes Semarang.
Atas perbuatannya, kedua remaja yang merupakan anggota geng ini ditahan dan terancam pasal 170 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Para pelaku tawuran maut Desa Subah Batang akhirnya ditangkap. Dari 12 pelaku, 6 diantaranya masih di bawah umur. Inilah mereka para pelaku tawuran yang akhirnya ditangkap. Mereka adalah remaja yang ikut tawuran maut di Desa Subah Batang pekan lalu. Total ada 12 pelaku dari 2 kubu yang ditangkap. Setengahnya adalah orang dewasa, sementara setengah lainnya masih di bawah umur. Mereka terlibat tawuran yang menelan 1 korban jiwa di lokasi kejadian. Mereka dijerat pasal penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kami sampaikan masih ada kemungkinan kami mengamankan yang lain. Ya, ada yang terlibat juga, memang masih dalam proses untuk penangkapan. Kemudian di satu sisi yang membawa sajamnya ada yang kita proses dengan laporan polisi tersendiri itu 5 tersangka, 3 dewasa, 2 anak-anak. Ya, demikian. Berarti dari kedua kubu sudah diamankan. Betul, kami tidak bicara masalah menang kalah di situ, tetapi siapa yang masuk unsur pasalnya ya kami proses. Tawuran antar geng di Desa Subah terjadi pada 10 Agustus dini hari. Korban yang masih remaja ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan luka senjata tajam. Di lokasi kejadian juga ditemukan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Mantan kepala desa di Demak ditahan karena terlibat kasus mafia tanah yang terdampak proyek tol Semarang-Demak. Pelaku mafia tanah yang merupakan seorang perempuan juga ditangkap. Mereka menjual tanah dengan menggunakan surat letter C, bukan sertifikat tanah sah yang terdaftar di BPN. Mantan Kepala Desa Bendono Demak jadi tersangka penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli lahan yang terkena proyek jalan tol Semarang-Demak. Tak hanya Agus Salim, polisi juga menetapkan maklar tanah Tiarti sebagai tersangka. Penangkapan keduanya berawal saat seorang warga Semarang membeli tanah dari tersangka Tiarti dengan harga 800 juta rupiah. Korban merasa tertipu saat tanah yang ia beli dari tersangka terdampak pembangunan tol, tetapi ia tak bisa menerima pembayaran ganti untung senilai 1,4 miliar rupiah. Ternyata yang ia pegang hanyalah surat letter C, sementara ganti untung hanya diberikan kepada pemilik sertifikat tanah yang sah dan tercatat di BPN. Merasa dirugikan, akhirnya korban melaporkan Tiarti ke polisi yang kemudian menyeret mantan Kepala Desa Bendono Agus Salim. Ternyata kepemilikan tanah seluas 1 hektar di Desa Bendono pada tahun 2020 diperoleh Triati dengan meminta Agus yang jadi kepala desa saat itu untuk mengeluarkan surat letter C. Tersangka inisial T ini meminta kepada tersangka AS selaku kepala desa di Desa Bendono untuk menerbitkan letter C desa atas sebidang tanah yang berada di Sayung Kabupaten Demak. Kemudian oleh kepala desa diterbitkanlah letter C tersebut. Yang notabene ternyata tanah itu kena proyek jalan tol, namun ganti untung proyek jalan tol tersebut justru yang menerima adalah orang lain yang notabene pemilik sah, dengan dibuktikan adanya sertifikat tanah tersebut. Mantan kepala desa itu pun membantu karena sudah memiliki hubungan baik dan ia juga mendapatkan komisi 150 juta rupiah dari Tiarti. Sungguh saya tidak terima, namun keterkaitan itu saya dengan Ibu Hajar ini sering mencarikan pinjaman sehingga itu titipan dari pengambilan pinjaman. Tidak pernah menjanjikan rupiah atau apa, cuman selama ini karena saya merasa dibantu, karena saya selama ini kan kerjaan saya memang membebaskan lahan di industri dimanapun juga banyak 150 kaitan dengan ini. Dua tersangka diduga bersekongkol dalam praktik mafia tanah. Kini mereka terancam hukuman 4 tahun penjara.
Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Bapak,